Muliakanlah ulama, orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka, apalagi mereka adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghina zuriyahnya Nabi, maka saya katakan hari ini mereka yang berani menghina zuriyahnya Nabi, mereka adalah orang-orang yang ingkar. Bahkan lagi berani menghina zuriyahnya Nabi, apalagi melecehkan zuriyah Nabi, tidak beradab kepada zuriyah Nabi, maka mereka adalah murtad. Yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Artinya orang yang paling kenal dengan Allah adalah ulama. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah pun pernah bersabda bahwa ulama adalah pewarisnya. Maka muliakanlah ulama, orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Apalagi mereka adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana ada seseorang yang berani menghina zuriyahnya Nabi, maka saya katakan hari ini mereka yang berani menghina zuriyahnya Nabi, mereka adalah orang-orang yang ingkar. Bahkan lagi di dalam agama kita, mereka yang berani menghina zuriyahnya Nabi, apalagi melecehkan zuriyah Nabi, tidak beradab kepada zuriyah Nabi, maka mereka adalah murtad, keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita berjuang di dalam agama Allah, maka selalu muliakanlah ulama, jagalah ulama, jagalah para habaib, karena mereka adalah bentengnya dunia ini. Kalau bukan karena mereka, maka dunia ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi di dalam sabda yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man zara aliman faka'annama zarani. Orang yang menziarahi orang yang alim, orang yang berkunjung kepada orang yang alim, bertemu dan bertatap muka kepada orang yang alim, orang yang berilmu, apalagi mereka zuriyahnya Nabi, apalagi mereka cucunya Nabi, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita sudah sama menziarahi Nabi, sama kita sudah bertemu dengan Nabi. Maka oleh sebab itu, sering-seringlah kita berkunjung kepada ulama, sering-seringlah kita berkunjung kepada para habaib, sering-seringlah kita bertemu dan bertatap muka di majlis-majlis yang mulia, majlisnya ulama, majlisnya pewaris para nabi. Lanjutan hadisnya, saudara-saudara, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Orang yang bersafahah dengan orang yang alim, maka seolah-olah dia telah bersafahah denganku, kata Nabi. Ingat saudara-saudara, bersafahah dengan orang yang alim seolah-olah kita bersafahah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersafahah dengan zuriyahnya Nabi seolah-olah kita bersafahah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak orang yang berani melecehkan zuriyah Nabi, banyak orang yang berani melecehkan zuriyah Nabi, berani mengkriminalisasi ulama-ulama. Na'udzubillahi min zalik. Kita doakan kepada Allah agar mereka-mereka yang berdosa kepada ulama, mereka yang telah salah dalam menilai para habaib, mereka yang sudah berani melecehkan zuriyah Nabi, agar Allah tidak turunkan bala ke negeri kita ini. Semoga mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena begitu dahsyat ancaman Allah kepada orang-orang yang berani menghina ulama, orang yang berani menghina zuriyahnya Nabi. Ancamannya tak lain dan tak bukan, mereka akan mati dalam keadaan celaka, mereka akan mati dalam keadaan husnul khatimah, karena keberanian mereka menghina ulama, keberanian mereka tidak menghargai dan tidak memuliakan zuriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadisnya saudara-saudara, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Orang yang duduk bersama orang yang alim seolah-olah dia duduk denganku, kata Nabi. Dan orang yang duduk bersamaku di dunia, insya maka Allah akan dudukkan dia bersamaku pada hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pastikan saudara-saudara, orang yang berani menghina ulama, kriminalisasi ulama, maka kita pastikan mereka bila mana mereka tidak bertaubat kepada Allah, balas dengan neraka